الفاتحة إلى رسول الله محمد بن عبد الله وعلى وصحبه وأزواجه والهيبة المسلم وفرهم ثم إلى أحمد مهجر لو أحمد بن عيسى سيدنا عبيد الله أحمد بن عيسى أستاذ الأعظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلاوي أم الفقيه ثم إلى رسول الله قد بالإرشاد والثبات والبلاد الحبيب عبد الله بن علي محمد الحدث إبراهيم بجميع أولاده وتلميذه ثم إلى رسول الله قد بالغاث الحبيب أبو بكر من سقاف جعفر من شيخنا سقاف أبي بيدرس من سيد ملك جفر سيد الجنيدي ثم سلطان علي أبي شيخ بن أحمد بفقيه بمحمد بن أحمد بفقيه أبي عبد القادر بن أحمد سقاف أبي علي بن جعفر sebagai Abi Sekaf bin Abu Bakar Sekaf Syarifah Khadijah binti Abdul Sekaf Sumai Sayyidi Walid Abdurrahman bin Salim Jufri Sumai Syekh Khilah Habib Syekh bin Ahmad al-Musawwa Abi Abdurrahman bin Muhammad al-Idris Abi Syekh bin Muhammad al-Idris Abi Ahmad bin Huzil al-Jufri An-Nawaha yu'lidul jannah wa kathru masbatihim wa yudha'ifu hasanati ma yafaduna bi jannah fan bihim wa yu'idul imam barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumina fatihim fi dini wa dunya wal akhirah ana wa takhilu niyatana fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa qasudna wa anna wa yaftah alaina wa alaikum fudul arifin wa yufaqina wa iyyakum fid din wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Innal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad Tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwa wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa annahu man radhiya billahi rabba ayyakuna sabiran inda balaihi syakiran li na'maihi. Barang siapa yang ridho bahwasanya Allah dijadikan sebagai Tuhannya, maka hendaknya orang tersebut harus sabar ketika mendapat ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala, dan harus bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Jadi kalau kita mengaku Allah sebagai Tuhan kita, maka hendaknya kita harus sabar ketika mendapat cobaan atau musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan memberi cobaan atau musibah sesuai kapasitas kemampuan hambanya. Tidak mungkin melebihi kemampuan hambanya. Jadi semua yang cobaan itu adalah sesuai kemampuan kita. Dan pada hakikatnya musibah yang kita terima atau cobaan yang kita terima itu masih lebih ringan dibandingkan para nabi atau orang-orang soleh. Kita ini masih ringan, Pak. Cobaannya ini masih ringan dibandingkan para nabi yang sangat berat cobaannya itu. Anda lihat Nabi Ayub alaihissalam, kaya raya Nabi Ayub, anaknya banyak, hartanya melimpah, banyak Nabi Ayub hartanya, tapi dikasih musibah, dikasih cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa penyakit. Dikasih cobaan oleh Allah berupa penyakit. Akhirnya diambil semua hartanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai habis. Nabi Ayub nggak punya harta apapun, bahkan sampai anaknya maupun istrinya lari dari Nabi Ayub alaihissalam. Bertahun-tahun Nabi Ayub itu sabar, Pak. Bertahun-tahun Nabi Ayub itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tetap sabar. Walaupun gak ada harta, dijauhi oleh masyarakat, sampai anaknya dalam riwayat lari dari Nabi Ayub tetap sabar. Karena kesabarannya
akhirnya dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya dikembalikan, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan keluarganya dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat apa? Sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa basyirir sabirin," dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar atas cobaan atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sabar atas suatu musibah atau cobaan itu, insya Allah dia akan diberi nikmat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang paling mulia, makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Anda lihat Nabi Muhammad, setiap sholat 5 waktu kepalanya dikasih kotoran oleh orang-orang kafir Quraisy. Dikasih kotoran oleh orang kafir-kafir Quraisy. Dikasih kotoran itu Nabi Muhammad. Setiap sujud kepalanya dikasih kotoran. Setiap sujud selalu dikasih kotoran di dalam sholatnya. Tapi Nabi Muhammad sabar. Nabi Muhammad sabar itu Nabi Muhammad. Bahkan ketika orangnya absen tidak mengganggu Nabi Muhammad, malah dicari oleh Nabi Muhammad SAW. Didatangi orang tersebut, dikasih hadiah oleh Nabi Muhammad SAW, didoakan cepat sembuh. Berkata apa? Kesabaran Nabi Muhammad SAW. Subhanallah, akhirnya orang kafir tersebut malah masuk Islam. Lihat tingkahnya Nabi Muhammad yang diganggu tiap hari, tapi ketika dia sakit malah dikasih nikmat oleh Nabi Muhammad SAW. Luar biasa Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad masuk kota Taif, diganggu, dilempari batu oleh orang-orang ketika masuk kota Taif. Anjing, maaf diriwayatkan nggak pernah dilempar di kota Taif. Ini Nabi Muhammad dilempari oleh orang-orang di kota Taif. Ketika dilempar itu Nabi Muhammad sampai giginya keluar darah. Giginya keluar darah. Ketika keluar darah, ditadai oleh Nabi Muhammad SAW, jangan sampai darahnya ini jatuh ke bumi. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Ketika engkau keluar darah, engkau tadai itu darahmu dengan tanganmu. Maka jawab Nabi Muhammad SAW, jika tidak aku tadai ini darahku dan menetes ke bumi, niscaya orang kota Taif ini akan dihancurkan oleh buminya Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat itu yang tidak punya hawa nafsu, ketika Nabi Muhammad diganggu oleh orang-orang di kota Taif, marah itu malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, ya Rasulullah, apa perlu aku balik ini kota Taif? Gunung itu akan aku angkat dan akan aku timpaskan kepada orang-orang di penduduk kota Taif. Apa jawab Nabi Muhammad? Jangan. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, aku berharap anak cucu mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Diganggu, Pak, tapi sabar itu Nabi Muhammad SAW. Oh, kalau kita diganggu sedikit sudah sumpahnya 7 turunan. Sumpah serapannya 7 turunan kita. Nabi Muhammad diganggu tetap sabar. Luar biasa itu Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad ini di atasnya sabar, halim. Kalau sabar itu diganggu 1 kali, 2 kali, 3 kali diam. Kadang-kadang ke-4, nanti ke-10 diam balas. Itu masih sabar. Tapi kalau halim ini diganggu puluhan kali, ratusan kali, tetap Nabi Muhammad tidak marah. Al-Halim julukannya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Ya. Oleh karena itu, ketika mendapat cobaan atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala itu harus sabar. Ya. Mungkin kita dikasih sakit, sabar. Mungkin rezeki kita dikurangi oleh Allah, sabar. Ya. Jangan mengeluh. Karena sifatnya manusia ini kadang-kadang kalau dapat enak dia nggak bersyukur, tapi kalau sudah dapat musibah baru mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya terbalik. Kata Nabi Muhammad SAW,
kenalilah Allah di dalam keadaan senggang. Maksudnya ketika kamu kaya, ketika kamu kelebihan rezeki, kenali Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengenali Allah di waktu senggang, maka Allah akan mengenali orang tersebut di waktu dia mendapatkan kesusahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terbalik, Pak. Kadang-kadang orang kalau ketika butuh kepada Allah, ketika sakit keras ya, ketika dapat musibah cobaan, baru ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika sehat nggak mau ibadah, ketika rezekinya banyak nggak mau sedekah, nggak mau ibadah ketika diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ya. Ibaratnya contohnya kalau ada orang kurang akrab dengan kita, Pak ya, kurang akrab, datang-datang minta pinjaman uang. Kalau perlu baru datang kepada kita, kalau perlu baru datang kepada kita. Jadi datangnya ini ketika perlu aja, tapi kalau nggak perlu nggak pernah datang, nggak pernah telepon. Otomatis kan dalam hati kita, wah ini kalau ada perlu aja ini telepon. Ini kalau ada perlu aja mau pinjam uang baru datang ke rumah. Coba kalau kita akrab dengan seseorang, kadang-kadang orang itu butuh, belum menyampaikan kebutuhannya sudah kita bantu. Kenapa? Akrab. Dalam waktu senang, dalam waktu susah selalu kumpul bersama. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala kalau lihat hambanya selalu memperbanyak ibadah di waktu senggang, di waktu dia kaya, di waktu dia sehat, maka ketika susah langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang waktu sehatnya nggak pernah ibadah, waktu kayanya nggak pernah sedekah, ketika mendapat musibah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun masih berpikir-pikir mungkin kepada orang tersebut. Oleh karena itu ketika mendapat musibah wajib sabar. Wajib sabar karena musibah yang kita terima ini lebih kecil, lebih ringan dibandingkan musibah-musibah yang diterima oleh para nabi dan para orang-orang soleh. Anda lihat Imam Ahmad bin Hambal, ulama besar ya, ibadahnya banyak, tapi masih dapat cobaan dari Allah, dipenjara oleh pemerintah di zamannya. Sampai Imam Abu Hanifah itu meninggal di penjara, Pak. Meninggal di penjara. Sabar dia tetap di penjara itu sabar, tetap ibadah, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya diriwayatkan sampai Nabi Muhammad di dalam mimpinya Imam Syafi'i kirim salam kepada Imam Ahmad bin Hambal karena kesabarannya yang luar biasa. Sampai Nabi Muhammad Imam Syafi'i mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad, suruh sampaikan salamku, kata Nabi Muhammad, kepada Imam Ahmad bin Hambal karena dia orang yang sabar, tidak lama lagi tempatnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Datang Imam Syafi'i ke Imam Ahmad bin Hambal menyampaikan itu pesannya Nabi Muhammad. Senang Imam Ahmad, gak lama kemudian meninggal dunia itu Imam Ahmad bin Hambal. Ulama, Pak, ulama besar Imam Ahmad bin Hambal itu, aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, madhabnya dipakai di mana-mana, tapi tetap dapat musibah cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kalau kita sebagai umat Islam ketika mendapat musibah wajib sabar ya. Mungkin rezekinya turun, pekerjaannya susah, diberi penyakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sabar, maka nanti insya Allah cepat atau lambat akan dikembalikan itu nikmat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wajib bersyukur ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, syukur ya. Jangan lupa, Pak, kalau orang lupa kepada nikmat yang Allah berikan ini bahaya ya. Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberi permisalan di dalam Al-Qur'an kepada orang-orang yang tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Anda lihat Fir'aun, kurang apa itu Fir'aun, Pak? Hartanya banyak, jabatannya ditinggikan oleh Allah, dijadikan raja, hartanya melimpah, dijadikan raja. Subhanallah, nggak pernah sakit itu Fir'aun. Mulai lahir sampai meninggal itu sekitar 500 tahun umurnya Fir'aun, nggak pernah sakit flu, nggak pernah ya. Kalau kita kan punya anak mulai kecil sudah sakit, batuk, pilek, panas, ke dokter ya. Yang besar nanti juga sakit. Ini Fir'aun mulai bayi sampai umur 500 tahun nggak pernah sakit. Dijadikan orang kaya, dijadikan raja oleh Allah, kemudian diberi kesehatan,
nggak syukur, malah ngaku sebagai Tuhan itu Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, kata Fir'aun. Akhirnya apa? Karena tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, akhirnya Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma nunajji bibadanika liman takuna khalfaka ayah. Kemudian aku utuhkan itu jasadnya Fir'aun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua pasukannya tenggelam, tidak ketemu jasadnya. Semua pasukan Fir'aun ketika menyeberangi itu Laut Merah, semua jasadnya tidak diketemukan, kecuali Fir'aun, jasadnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikekalkan oleh Allah sebagai peringatan kepada orang-orang yang akan datang. Kalau tidak bersyukur kepada Allah, nasibnya sama seperti Fir'aun. Anda lihat Fir'aun sampai sekarang masih ada, Pak. Sekarang masih ada di Mesir Fir'aun itu. Sudah ribuan tahun itu Fir'aun, tapi jasadnya masih kekal. Kenapa? Sebagai peringatan, kata Allah dalam Al-Quran. Orang kaya nggak syukur, sama nanti nasibnya seperti Fir'aun. Pejabat nggak syukur, sama nasibnya seperti Fir'aun. Orang sehat nggak syukur, sama nanti nasibnya seperti Fir'aun. Waliyadzubillah min dzalik. Oleh karena itu kalau dikasih nikmat jabatan, syukuri, gunakan yang manfaat, bantu kepentingan umat Islam. Dikasih harta, bantu fakir miskin, bantu masjid, bantu pondok pesantren. Dikasih kesehatan, syukur, perbanyak ibadah, sholat 5 waktu di masjid, hadir pengajian, baca Quran, syukur. Syukur, Pak. Kita kalau nggak syukur habis. Anda lihat Fir'aun, Anda lihat Qarun, dikasih kekayaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kekayaannya Qarun itu. Kenapa? Nggak syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dulu Fir'aun itu padahal dulu Qarun itu miskin, Pak. Untuk makan pun itu nunggu sumbangan dari tetangganya. Qarun kerjaannya ibadah. A'lamun nas bit Taurat, orang yang paling pintar dengan ilmu Taurat setelah Nabi Musa, Nabi Harun, nomor 3 Qarun. Abahnya Qarun dengan abahnya Nabi Musa satu saudara, ibunya Qarun dengan ibunya Nabi Musa satu saudara. Alim, kerjaannya ibadah. Tapi ketika dikasih rezeki oleh Allah, dikasih nikmat harta, lupa itu Qarun. Lupa. Ketika diperintahkan untuk mengeluarkan zakat, Qarun tidak mau mengeluarkan zakat, malah memamerkan hartanya kemana-mana. Gak pernah ibadah lagi kepada Allah, gak pernah baca kitab Taurat lagi, itu sudah tuh Qarun itu. Qarun kaya luar biasa, Pak. Nggak ada yang bisa menandingi kekayaannya Qarun, tidak ada, kecuali dalam riwayat Nabi Sulaiman saja yang bisa menandingi kekayaannya Qarun. Kaya luar biasa. Yang punya Microsoft ya zaman sekarang, Bill Gates itu dengan Qarun belum seberapanya hartanya, belum seujung kuku, walaupun uangnya ratusan miliar dolar. Dengan Qarun belum seberapa itu hartanya. Yang punya Manchester City ya, bos minyak dari Timur Tengah, uangnya 4.000 triliun, Pak, kekayaannya. Loh, kalau 4.000 triliun ini kalau dipikir-pikir ya, saya pikir itu insya Allah 10 turunan nggak habis-habis dibuat foya-foya itu. 4.000 triliun loh, bukan 4.000 miliar. Loh, kita mau cari 40 juta aja keringetan setengah mati kadang-kadang. Ini kekayaannya 4.000 triliun. Bisa Anda bayangkan? Loh, itu dengan Qarun belum seberapa, Pak. Qarun ini jangankan hartanya, kunci gudangnya saja diangkat 70 orang itu nggak ada yang mampu. Kunci gudangnya loh ini. Loh, kalau satu gudang ukurannya 10 kali 10, berapa ribu gudang dia miliki Qarun itu? Itu isinya penuh dengan emas permata, bukan batu akik. Ya, kalau akik bacan nggak ada nilainya. Ini permata emas, Pak. Bisa Anda bayangkan kekayaannya. Loh, kalau emas 1 gram itu 500.000, 1 kilo itu sudah 500 juta. Loh, 1 kilo itu ringan aja. Itu berapa tumpuk emasnya Qarun di gudang itu? Ribuan gudangnya, bukan sedikit. Kayanya luar biasa. Jadi kalau orang mau dibandingkan mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, dibandingkan dengan kekayaannya Qarun, nggak ada apa-apanya. Yang bisa menandingi itu cuma Nabi Sulaiman.
Itu sebagian riwayat pun mengatakan masih kalah itu Nabi Sulaiman dengan Qarun hartanya. Kaya betul. Tapi kenapa? Nggak syukur kepada Allah, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan meninggalkan kenangan baik. Kenangan jelek itu Qarun. Ya. Nas di dalam Al-Qur'an itu Qarun masuk neraka selama-lamanya. Karena apa? Nggak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, nikmatnya Allah ini banyak, Pak. Kalau mau kita hitung nggak masuk akal. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kamu mau menghitung satu nikmat saja, bukan nikmat-nikmat Allah ya. Satu nikmat itu kamu nggak akan mampu, kata Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Pak ya. Oksigen. Ya. Kita tiap hari menghirup oksigen. Setiap manusia itu sekali hirup, 1 detik itu sekali hirupan itu 25 liter. Sehari itu butuh 14.400 liter. Setiap hari loh itu ya. Oksigen itu dijual per liternya 25.000. 25.000. Jadi kalau mau diuangkan, orang itu tiap hari kalau membeli oksigen itu habis 157 juta. Sebulan sekitar 5,8 miliar. Siapa pejabat pikir-pikir mau beli oksigen segitu? Loh, ini dikasih gratis oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi gratis, nggak pakai bayar. Loh, itu kadang-kadang masih kufur. Sudah dikasih oksigen gratis, dikasih kesehatan, nggak mau ibadah, kerjaannya maksiat, karena narkoba, nanti masuk diskotik, main judi, wal iyadzubillah min dzalik. Jangan syukur. Kita cuma menghitung oksigen saja, belum yang lainnya loh ya. Belum nikmat mata. Anda lihat nikmat mata ini. Syukur kita punya mata, bisa membedakan ribuan wajahnya orang. Merah bisa dibedakan warna-warni. Coba orang kalau nggak punya mata, mau kemana-mana susah. Kita mau kerja susah. Syukur dikasih nikmat mata itu disyukuri. Dibuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, buat lihat orang tua dengan takdim, untuk mengaji Al-Qur'an, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mata. Loh, kalau mau kita bersyukur kepada Allah, untuk membalas syukurnya Allah, Pak, dengan satu nikmat saja, dengan seluruh ibadah kita, itu masih belum mampu kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat ada seorang Yahudi ya, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun, Bani Israel. 500 tahun ibadah kepada Allah non-stop tanpa bermaksiat walaupun satu kali. Bisa Anda bayangkan pahalanya seberapa? Loh, ini ibadahnya non-stop 500 tahun kata Nabi Muhammad. Bisa Anda bayangkan seberapa banyak ini pahalanya? Loh, ketika ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, berat amal ibadahnya, kata Allah, masuklah kamu surga berkat rahmatku. Maka orang Bani Israel itu berkata, ya Allah, jangan kamu masukkan aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu, percuma ibadahku yang 500 tahun. Masukkan aku ke dalam surgamu berkat ibadahku yang 500 tahun itu. Jangan karena rahmatmu. Dijawab oleh Allah, apakah kamu ingin hitung-hitungan atas ibadahmu dengan nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita hitung, kata Allah. Jika nikmat satu nikmat ini lebih ringan timbangannya dan ibadahmu lebih berat, maka kamu akan aku masukkan surga. Tapi jika nikmat satu ini lebih berat daripada ibadahmu selama 500 tahun, maka kamu akan aku masukkan ke dalam neraka-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Hitung-hitungan dia. Ibadahnya dihitung dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, oleh Nabi Muhammad dihitung. Kata Nabi Muhammad, itu nikmat satu mata dari orang Bani Israel itu ditimbang nikmat satu mata loh ini, Pak ya. Belum nikmat hidung, mulut, telinga, belum. Nikmat satu mata ditimbang oleh Allah dengan ibadahnya orang Yahudi ini selama 500 tahun, ternyata lebih berat timbangan satu mata ini. Akhirnya kata Allah, karena kamu tidak bersyukur kepada aku, sekarang masuklah kamu ke dalam neraka-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang Yahudi itu, Bani Israel itu, kata Nabi Muhammad, meminta maaf kepada Allah dan meminta dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala berkat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin, Pak. Tapi maksudnya Allah Subhanahu wa taala kalau dikasih nikmat, perbanyak ibadah. Seandainya kamu mau membalas seluruh nikmat Allah, itu kan kamu nggak akan mampu
Walaupun dengan ibadah sampai meninggal terpotong-potong, kita nggak akan mampu untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur, Pak. Oleh karena itu perbanyak ibadah. Syukur ini apa sih? Apa cuma mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah? Bukan. Syukur itu syarful nikmah lima khuliqa li ajlih, yaitu menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah sebagaimana mestinya. Anda dikasih nikmat mata, kita dikasih nikmat mata, gunakan semestinya. Dengan apa? Untuk membaca Al-Quran, ya, berjalan di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk melihat orang soleh, untuk melihat orang tua dengan takzim. Jangan dibuat untuk lihat aurat, lihat film-film nggak benar. Ini namanya orang nggak bersyukur atas nikmat mata. Kita dikasih lidah, dikasih bibir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukuri untuk apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengaji Al-Quran, sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikasih nikmat mulut, kerjaannya cuma untuk berbohong, mengumpat, ya. Kemudian adu domba, waliyadzubillah min dzalik. Ini namanya orang nggak bersyukur. Dikasih nikmat kaki, digunakan untuk menghadiri majelis ilmu, datang ke masjid, sholat 5 waktu, iktikaf di masjid, dibuat untuk tahajud. Itu namanya mensyukuri nikmat kaki. Dikasih kaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibuat di tempat-tempat maksiat Allah Subhanahu wa Ta'ala, waliyadzubillah min dzalik. Dibuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk datang ke diskotik, datang ke tempat-tempat pelacuran, waliyadzubillah min dzalik. Jadi namanya syukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, Pak. Tapi yang namanya syukur itu menggunakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah sebagaimana mestinya. Orang kalau maaf matanya ya dibuat syukur kepada Allah, tidak pernah dibuat maksiat. Maaf walaupun umur 100 tahun masih kelihatan, Pak. Walaupun umurnya 100 tahun, maaf pasti kelihatan. Nggak usah pakai kacamata, kelihatan jelas. Anda lihat orang-orang yang soleh itu, walaupun umurnya sampai 80, 90, ngaji Al-Quran nggak pakai kacamata mereka. Imam Abi Suja, seorang ulama VG, itu umurnya 100 tahun lebih, 120 tahun Imam Abi Suja itu. Ketika umur 100 tahun, giginya masih utuh, Pak, bersih, putih. Biasanya kan orang kalau sudah umur udur kan giginya hitam, lobang. Ini Imam Abi Suja masih utuh giginya, masih utuh, bersih, nggak ada lubangnya, nggak hitam. Ditanya oleh orang-orang, bagaimana gigimu ini kok masih kuat wahai Imam Abu Suja? Umurmu sudah 100 tahun lebih. Apa jawab Imam Abu Suja? Karena gigiku tidak pernah dibuat untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali berzikir, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir, Pak. Orang kalau dibuat ibadah terus itu sehat. Nggak ada rematik, asam urat, ya. Yang rematik asam urat ini yang sering maksiat biasanya, ya, yang makannya nggak benar. Coba kalau dibuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah tidak sehat kaki itu. Anda kalau sering tahajud, insya Allah nggak mungkin kena stroke. Kenapa? Karena orang yang sering tahajud kalau malam itu peredaran darah dalam otaknya itu lancar, tidak mungkin tersumbat. Ya. Yang penting makannya benar, ibadah banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat. Jadi jangan dikira ibadah yang kita lakukan ini cuma ritual ibadah, bukan. Banyak kesehatannya, segi kesehatannya itu banyak. Anda puasa bukan untuk menahan lapar, haus saja, itu sehat bagi tubuh itu. Di Amerika itu sampai motonya rumah sakit itu pakai hadisnya Nabi Muhammad, tasumu taseha, berpuasalah kamu niscaya kamu sehat. Motonya hadisnya Nabi Muhammad SAW. Itu rumah sakit Amerika kafir. Bisa Anda bayangkan? Puasa sehat, kemudian sholat juga sehat, sedekah juga sehat, menyehatkan jiwa Anda dari penyakit kikir, menambah harta Anda semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan ditambah itu hartanya. Jadi nggak ada ibadah tidak ada fungsinya, itu tidak ada. Semua ibadah itu ada fungsinya bagi kesehatan. Anda mengaji Al-Quran itu jangan dikira cuma mengaji. Orang yang sering mengaji itu menambah kecerdasan dalam otaknya, menambah kecerdasan dalam otak, kemudian bisa membuat bagus mata, lebih terang, lebih cerah. Jangan dikira cuma mengaji itu biasa, bukan, manfaatnya banyak.
Anda lihat orang-orang yang berlian-berlian itu rata-rata hafizul Quran. Para penemu-penemu Islam itu rata-rata hafizul Quran. Karena sering baca Al-Quran, akhirnya otaknya semakin cemerlang, ide-idenya semakin mudah ditemukan. Itu fungsinya Al-Quran. Dan Anda lihat orang anak-anak kecil yang hafizul Quran itu rata-rata di sekolahan ranking 1 dia. Yang hafizul Quran ya, itu rata-rata ranking 1. Kenapa? Dikasih kecerdasan lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dikira Al-Quran itu cuma ritual mengaji saja, bukan. Menambah kecerdasan. Cuma tergantung kita mau ibadah kepada Allah atau tidak. Oleh karena itu, barang siapa yang ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya sabar atas musibah atau bencana yang diturunkan oleh Allah dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada orang tersebut. Ya, syukur. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasadid. Jika kalian bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, niscaya akan aku tambah itu nikmat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi barang siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan, akan aku cabut itu nikmat dan akan aku siksa orang tersebut. Wal iyadzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan orang-orang yang bersabar atas musibah atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.